Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, embun belum benar-benar mengering ketika Laras bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di depan jendela, melihat keluar. Halaman rumah mereka basah oleh hujan semalam. Langit kelabu, dan udara desa begitu dingin menusuk. Laras melirik jam di dinding. Hampir pukul 6. Ia baru hendak melangkah ke dapur ketika mendengar suara batuk berat dari kamar. "Mas," panggilnya sambil berbalik. Tak ada jawaban. Ia berjalan cepat kembali ke kamar, mendapati Raka masih berbaring di tempat tidur. Tapi kali ini tubuh suaminya tampak tidak seperti biasa. Dahi Raka berkeringat, wajahnya pucat, dan matanya setengah terbuka dengan sorot lemah. Laras segera mendekat, meletakkan telapak tangannya di dahi suaminya. "Astaga, panas banget, Mas, kamu demam," serunya cemas. Raka hanya tersenyum lemah. "Cuma kecapean, Ras. Tadi malam hujan-hujanan pulang dari kantor desa." "Nggak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri." "Mas jangan keras kepala," potong Laras cepat. Ia bangkit berdiri, mengambil handuk kecil dan semangkuk air dingin. "Rebahan aja, aku yang urus semuanya hari ini." Raka tertawa kecil, meski tampak lemah. Wah, manja juga rasanya jadi dirawat istri muda. Laras tidak membalas. Wajahnya serius. Ini pertama kalinya ia merawat seseorang yang ia sayangi. Tangannya gemetar sedikit saat memeras handuk dan meletakkannya di dahi Raka, tapi ia berusaha setenang mungkin. Sepanjang pagi, Laras sibuk mondar-mandir. Ia menyeduh teh jahe, memasak bubur sederhana, dan memijat kaki Raka dengan minyak kayu putih. Tangannya penuh aktivitas, tapi pikirannya terus bertanya-tanya, apakah ini cukup? Apakah ini cara yang benar? Ia belum pernah merawat siapapun sebelumnya, apalagi seorang suami yang jauh lebih tua darinya. Saat Raka tertidur sebentar, Laras duduk di sisi ranjang, menatap wajah suaminya yang damai dalam lelap. Raka tampak sangat berbeda ketika tidur, lebih tenang, lebih rapuh. Dan Laras merasa ada satu rasa yang baru tumbuh di dalam dadanya. Bukan hanya rasa kasihan, tapi rasa ingin menjaga. "Mas, terima kasih sudah sabar sama aku sejauh ini," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Siangnya, Raka sudah cukup membaik untuk duduk bersandar di kursi bambu di beranda. Ia mengenakan sweter tua berwarna abu-abu, dengan selimut tipis di pangkuannya. Laras membawa segelas air hangat dan duduk di sebelahnya. "Minum dulu, Mas," katanya sambil menyerahkan gelas. "Makasih, sayang," jawab Raka. Ia menatap istrinya lekat-lekat, senyumnya penuh rasa syukur. "Aku masih nggak ngangka, kamu bisa sepeduli ini." Laras pura-pura ngambek. "Maksudnya apa tuh? Kamu kira aku istri macam apa?" "Bukan gitu." Raka tertawa pelan. "Cuma, kadang aku lupa kalau kamu sebenarnya masih sangat muda. Tapi hari ini kamu bikin aku ngerasa, kamu bisa dewasa jauh lebih cepat dari usiamu." Laras menunduk. Ada haru yang menyelinap di dadanya. "Aku juga tadinya takut. Takut kamu ngerasa aku cuma gadis kecil yang gak bisa ngurus apa-apa. Tapi ternyata, aku bisa. Setidaknya hari ini aku ngerasa jadi istri beneran." Raka memandangnya dalam. "Laras, kamu udah jadi istri beneran sejak kamu bilang, sah, di depan penghulu. Hari ini kamu cuma bikin aku makin yakin, aku nggak salah milih kamu." Laras tertawa kecil, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Raka. "Mas," gumamnya pelan, "boleh aku jujur?" "Boleh banget. Ini pertama kalinya aku sayang sama seseorang, Mas. Maksudku, sayang yang nggak cuma bikin deg-degan, tapi juga bikin pengen masakin kamu tiap hari, nyiapin teh sore, nemenin kamu tidur. Rasanya beda." Raka terdiam beberapa saat. Ia lalu mengangkat tangan Laras,
mengecup jemarinya lembut. Aku juga belum pernah ngerasa disayang dengan cara sepelan ini, tapi sehangat ini. Malam pun tiba. Udara makin dingin. Laras menyeduh susu hangat, lalu membawanya ke kamar. Raka sudah berbaring, tubuhnya membaik, tapi ia masih tampak kelelahan. Laras masuk pelan-pelan dan duduk di sisi ranjang. Mas, susunya aku taruh di meja, ya. Raka mengangguk. Kamu ikut tiduran. Laras ragu sejenak, lalu mengangguk dan masuk ke dalam selimut. Kamar hening, hanya suara hujan yang samar terdengar dari luar jendela. Raka melirik istrinya yang sedang menatap langit-langit kamar. Mas, bisik Laras. Kalau nanti aku makin cerewet, makin rewel, kamu masih mau sabar nggak? Raka tertawa pelan. Ia meraih Laras, memeluk gadis itu ke dalam dekapannya. Kalau itu bagian dari paket pernikahan kita, aku mau. Cerewet kamu, bikin rumah ini hidup. Laras tersenyum. Ia memejamkan mata, merasa tenang dalam pelukan lelaki yang dulu terasa asing, tapi kini mulai ia anggap sebagai tempat pulang. Dan malam itu, meski tubuh Raka belum sepenuhnya pulih, hati mereka berdua terasa lebih sehat dari sebelumnya karena sedang tumbuh, perlahan, dalam cinta yang tulus dan tenang. Sayang, kamu bisa siap-siap sekarang. Laras mendongak dari dapur, wajahnya kaget. Hah, siap-siap buat apa, Mas? Reuni kecil. Temu kangen sama teman-teman seangkatan waktu dulu kerja di kecamatan, jawab Raka sambil membuka lemari kecil di ruang tamu, mencari batik favoritnya. Reuni, kamu belum bilang. Laras mengelap tangannya dari sisa adonan kue. Raka tersenyum. Baru dikabarin tadi pagi. Aku pikir kamu mungkin mau ikut. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Laras menatap wajah suaminya. Raka tampak lebih segar setelah sempat demam beberapa hari. Ada semangat yang mulai kembali terlihat dari sorot matanya. Ia ingin ikut, bukan karena penasaran, tapi karena ingin tahu lebih banyak tentang dunia Raka sebelum mereka menikah. Boleh ikut, jawab Laras singkat. Tapi, aku harus ganti baju dulu. Aku nggak mau dibilang istri yang nggak niat tampil. Setengah jam kemudian, mereka berdua sudah siap berangkat. Raka mengenakan kemeja batik biru tua yang menambah kesan matang dan berwibawa. Sementara Laras tampil anggun dengan gamis warna krem dan jilbab senada. Wajahnya dirias tipis, cukup untuk menambah percaya diri di tengah orang-orang baru. Perjalanan menuju balai desa tempat acara berlangsung hanya 15 menit. Tapi sepanjang jalan, Laras diam. Matanya menatap keluar jendela mobil, pikirannya berputar-putar. Deg-degan, ya, tanya Raka sambil meliriknya. Dikit, jawab Laras pelan. Aku takut, nggak nyambung sama obrolan mereka. Balai desa sudah cukup ramai ketika mereka tiba. Raka langsung disambut dengan hangat. Beberapa pria seumurannya menepuk bahu, beberapa ibu-ibu melambaikan tangan. Hei, Raka, wah, bawa istri baru, nih. Celetuk salah satu pria berkumis yang berdiri di dekat meja registrasi. Iya dong, kenalin, ini Laras, jawab Raka sambil menggenggam tangan istrinya. Laras menunduk sopan. Ia mengangguk dan tersenyum pada setiap orang yang menyapanya. Tapi hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Semakin banyak orang datang, semakin banyak pula yang melirik ke arahnya. Ia bisa menebak isi pikiran mereka, muda banget ya istrinya Raka, atau beda jauh, kayak anak sama bapak. Ia mencoba tetap tersenyum. Laras duduk di samping Raka, mengikuti acara sambil sesekali mencicipi jajanan yang disediakan. Sampai akhirnya, seseorang muncul. Seorang perempuan, usianya sekitar akhir 30-an, mengenakan blus anggun dengan rambut terurai rapi. Ia datang dengan percaya diri, senyum lebar di wajahnya saat melihat Raka. Raka, sapa perempuan itu. Raka menoleh. Rati, Masya Allah, lama banget, ya, aku kira kamu udah nggak pernah muncul di acara begini. Laras menoleh, memasang senyum tipis.
Perempuan bernama Ratih itu berdiri sangat dekat dengan suaminya. Cara dia menatap Raka, membuat dada Laras terasa aneh. "Ini, istrimu?" tanya Ratih, pandangannya beralih pada Laras. "Iya, ini Laras," jawab Raka. "Laras, ini Bu Ratih. Dulu kerja bareng aku di kecamatan." Ratih mengulurkan tangan, lalu menariknya kembali karena melihat Laras mengenakan jilbab. "Kamu cantik banget, Laras. Masih muda ya?" Laras hanya tersenyum. "Terima kasih, Bu." Raka lalu mengalihkan percakapan ke topik lain, membahas teman-teman lama. Tapi Laras sudah kehilangan minat. Matanya hanya melihat betapa lancarnya Ratih mengobrol dengan Raka, tertawa dengan mudah, bahkan menepuk bahu Raka saat membahas kenangan lama. Dan entah kenapa, Laras mulai merasa kecil. Ia menunduk, menggenggam jarinya sendiri di atas pangkuan. Ada sesuatu yang menggumpal di dada. Rasanya bukan cemburu membara, tapi seperti kesadaran bahwa ia belum mengenal suaminya sepenuhnya. Belum tahu siapa yang pernah membuat Raka tertawa seperti itu, selain dirinya. Sepulang dari acara, Raka menyetir mobil dengan pelan. Suasana hening. Laras duduk diam, menatap jendela. "Kamu capek?" tanya Raka lembut. "Sedikit." "Kamu diam banget." Laras menghela napas. "Mas, aku boleh tanya sesuatu?" "Tentu." "Ratih itu, pernah jadi orang spesial buat Mas?" Raka menoleh cepat, lalu menatap jalan lagi. "Pernah. Tapi itu sudah lama sekali. Kami nggak pernah pacaran, cuma saling nyaman waktu kerja bareng. Tapi nggak kemana-mana." Laras mengangguk pelan. "Tadi aku ngerasa nggak enak aja. Aku ngerasa kayak orang luar di tengah masa lalu kamu." Raka menghentikan mobilnya di pinggir jalan yang sepi. Ia menoleh ke arah Laras, menggenggam tangannya erat. "Laras, denger ya. Kamu bukan orang luar. Kamu rumahku sekarang. Semua masa lalu itu cuma lembaran. Tapi kamu ini halaman yang aku tulis hari ini dan seterusnya." Laras menunduk, menahan air mata yang entah kenapa muncul. "Aku cuma takut aku nggak cukup." Raka mengusap pipinya lembut. "Kamu lebih dari cukup. Kamu itu hadiah. Dan aku akan terus belajar mencintaimu dengan cara yang kamu pahami, pelan-pelan." Laras tersenyum dalam tangisnya. Ia tahu, cinta mereka belum seutuhnya sempurna. Tapi ia yakin, mereka sedang menuju ke sana. Dan di jalanan desa yang sepi itu, di bawah langit malam yang mulai cerah, Laras merasa hatinya semakin pulang pada satu nama, Raka. Hujan baru saja berhenti turun saat malam benar-benar tiba. Di luar, suara jangkrik dan sisa rintik air dari atap menjadi irama malam yang tenang. Di dalam rumah, Laras duduk di teras, membungkus tubuhnya dengan selimut tipis. Cangkir teh hangat di tangannya mulai kehilangan uap. Ia menatap langit malam yang gelap, tanpa bintang. Udara masih lembab, dan semilir angin membuat rambutnya berantakan. Tapi bukan itu yang membuat Laras diam begitu lama di luar rumah. Hatinya yang ramai. Perasaan aneh yang ia rasakan sejak reuni kemarin masih membekas. Bukan karena Ratih semata, tapi karena ia sadar, semakin ia mengenal Raka, semakin ia ingin tahu dan dekat lebih dari sekadar tinggal serumah. Laras menarik napas dalam. Ia masih ragu, masih malu. Tapi juga, semakin penasaran akan sesuatu yang baru dalam dirinya. "Kenapa belum tidur?" Suara berat Raka terdengar dari balik pintu. Ia berdiri dengan sweater abu-abu, mengusap rambut yang sedikit basah. "Mungkin baru cuci muka." "Udah dingin, sayang." Laras menoleh cepat, lalu tersenyum. "Belum ngantuk, Mas. Abis hujan, adem banget di luar." Raka melangkah pelan, duduk di kursi rotan sebelahnya. Ia juga membawa segelas air hangat. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap teduh. "Hari ini capek, ya?" tanya Laras membuka percakapan. "Lumayan. Banyak warga yang konsultasi soal perizinan. Tapi ya, semua itu jadi ringan karena tahu pulangnya ketemu kamu," jawab Raka sambil meliriknya.
Istriku yang bawel tapi manis. Laras tertawa pelan. Ih, baru kali ini dibilang manis. Karena baru sekarang kamu kelihatan lebih dewasa. Lebih berani. Laras mengernyit. Berani gimana maksudnya? Berani diam, berani mikir, berani jujur. Itu juga keberanian, sayang. Laras terdiam. Kata-kata Raka seperti menembus pikirannya yang semrawut. Ia menatap suaminya perlahan. Mas, kita boleh ngobrol serius malam ini. Raka tersenyum lembut. Selalu boleh. Laras menarik selimutnya lebih erat, lalu menghadap ke arah suaminya. Matanya bening, tidak takut, hanya gugup. Aku nggak pernah punya pengalaman mencintai sebelumnya. Bahkan waktu masih kuliah pun, aku terlalu sibuk sama skripsi, kegiatan kampus, dan mikir cara bayar uang kos. Raka mengangguk pelan, mendengarkan. Jadi waktu tiba-tiba aku dinikahkan sama Mas, aku nggak tahu harus ngapain. Harus bersikap bagaimana, harus menempatkan perasaan di mana. Ia menggigit bibirnya. Tapi setelah tinggal bareng Mas, setiap hari, aku mulai paham. Mungkin aku belum bisa bilang cinta, tapi aku nyaman. Dan sayang. Raka menunduk. Ia memejamkan mata sesaat, lalu menarik napas dalam. Aku juga, Ras. Aku bukan laki-laki sempurna. Apalagi buatmu yang masih muda. Tapi setiap malam sebelum tidur, aku selalu mikir. Tuhan baik banget karena ngasih kamu. Laras tersenyum pelan. Ia lalu memberanikan diri berkata, boleh nggak malam ini, aku minta sesuatu dari Mas. Raka menoleh. Apa itu? Peluk, jawab Laras dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Raka membeku sesaat. Tak menyangka, untuk pertama kalinya istrinya yang biasanya malu-malu justru memintanya lebih dulu. Tanpa berkata apa-apa, Raka berdiri, lalu mengangkat tubuh Laras dengan pelan, membawanya ke ruang dalam. Ia menaruh teh Laras, lalu duduk di sofa, menarik tubuh istrinya ke pelukannya dengan tenang. Laras diam di dalam dekap itu, kepalanya bersandar di dada Raka. Ia bisa mendengar detak jantung suaminya, hangat dan stabil. Mas, gumamnya lirih. Kalau nanti aku nggak sempurna. Mas jangan pergi ya. Raka memeluknya lebih erat. Kita semua nggak sempurna, Laras. Tapi kita bisa sempurna buat satu sama lain kalau sama-sama bertahan. Dalam pelukan itu, Laras menangis pelan. Tapi bukan karena sedih. Karena lega. Karena tenang. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dicintai tanpa diminta, disayangi tanpa diminta imbal balik. Dan peluk itu menjadi awal dari perasaan yang tumbuh pelan tapi pasti. Bukan karena paksaan, bukan karena status, tapi karena kedekatan yang mereka bangun sendiri, hari demi hari. Malam itu, mereka tertidur di sofa panjang ruang tengah. Laras masih dalam dekapan Raka, sementara tangan Raka melingkar tenang di pinggang istrinya. Lampu temaram menemani keheningan, menjadi saksi bahwa cinta bisa tumbuh dari pelukan sederhana, asal dilakukan dengan ketulusan yang nyata. Dan pelan-pelan, hati Laras mulai menemukan rumahnya di dada Raka. Pagi itu berbeda. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi sinarnya yang hangat sudah menelusup lewat celah tirai kamar. Burung-burung berkicau ceria, embusan angin lembut menggoyangkan daun pepaya di belakang rumah. Raka terbangun lebih dulu. Ia masih berada di sofa ruang tengah, dengan Laras yang tertidur lelap di dalam pelukannya. Rambut Laras sedikit berantakan, napasnya tenang, dan wajahnya damai. Raka hanya bisa menatap istrinya dengan penuh syukur. Ia tidak tahu sejak kapan ia begitu bergantung pada sosok kecil ini, gadis 22 tahun yang dulu asing, kini perlahan menjadi jantung dari hari-harinya. Laras mungkin belum bisa mencintainya sepenuh hati, tapi ia tahu, gadis itu sudah membukakan pintu yang dulunya tertutup rapat untuk siapapun. Dengan lembut, Raka membenarkan selimut yang menutupi tubuh Laras. Lalu, ia berdiri, menyiapkan air hangat dan sarapan sederhana, telur dadar, nasi hangat, dan teh manis.
Beberapa saat kemudian, Laras terbangun. Ia melirik jam dinding, lalu ke arah dapur. Bau telur dan teh membuat perutnya keroncongan. Ia bangkit pelan, lalu berjalan ke arah meja makan. "Mas," panggilnya dengan suara serak. Raka menoleh dan tersenyum. "Selamat pagi, Nyonya Pak Lurah." Laras terkekeh pelan. "Sarapan buat aku, buat kita. Tapi kamu harus duduk, biar aku yang tuang teh." Laras menurut, duduk di kursi kayu dan menatap suaminya yang tampak tenang, sederhana, dan penuh perhatian. Ada perasaan hangat yang menjalar diam-diam. "Makasih, Mas," gumamnya pelan. "Untuk sarapan, untuk semalam, untuk pelukannya, untuk nggak nuntut apa-apa." Raka duduk di seberangnya. Tatapannya dalam, tapi lembut. "Boleh aku bilang sesuatu?" tanya Raka sambil memainkan ujung gelasnya. Laras mengangguk pelan. "Aku sadar, sejak awal kita menikah, kamu butuh waktu. Dan aku bahagia banget karena kamu mau buka hati, meski pelan. Tapi, Ras, aku juga manusia." Raka berhenti sejenak, memastikan ucapannya tak menyakiti. "Aku punya keinginan. Bukan karena nafsu, bukan karena haus. Tapi karena aku ingin kamu sepenuhnya. Ingin jadi suami seutuhnya buatmu. Dan, aku ingin kamu juga bisa menerima aku seperti itu. Tapi hanya kalau kamu siap." Laras terdiam. Ia tahu percakapan ini akan datang suatu hari. Tapi ia tidak menyangka datangnya sehalus dan sesabar ini. Tidak ada paksaan, hanya kejujuran. Ia menunduk, menggenggam ujung bajunya sendiri. "Mas, aku juga nggak tahu kapan tepatnya aku siap. Tapi aku janji, aku bukan menolak. Aku hanya ingin semua ini tumbuh tanpa tekanan." Raka mengangguk. "Aku mengerti. Aku cuma pengen kamu tahu, aku selalu menunggumu. Dengan sabar. Karena kamu pantas dicintai, bukan dituntut." Laras mengangkat wajahnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa Mas selalu bisa setenang ini?" Raka tersenyum. "Karena aku takut kehilangan kamu. Kalau aku tergesa, aku bisa rusak semua yang sudah kita bangun." Dan pagi itu, tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Tapi ada cinta yang nyata dan jujur, terucap dari dua hati yang mulai saling mengerti sepenuhnya. Siangnya, Laras duduk di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Mata yang mulai mengenal cinta, bibir yang mulai berani mengucap sayang, dan dada yang mulai dipenuhi rindu saat suaminya tak terlihat. Ia membuka laci meja rias dan mengeluarkan sebuah buku kecil, jurnal yang ia mulai sejak malam pertamanya di rumah ini. Ia membuka halaman kosong dan mulai menulis. "Hari ini, Mas Raka bilang dia ingin jadi suami seutuhnya. Tapi ia tak menuntut, tak mendesak. Ia menunggu. Dan aku mulai yakin bahwa mencintai lelaki seperti dia adalah hal terbaik yang bisa aku pelajari seumur hidupku." Malam harinya, mereka kembali duduk berdua di ruang tengah. Kali ini Laras bersandar ke bahu Raka tanpa perlu diminta. Mereka menonton televisi, tertawa kecil saat ada iklan lucu. Tiba-tiba Laras berkata pelan, "Mas. Kalau aku, pelan-pelan juga, boleh ya?" Raka menoleh, menatap wajah Laras yang memerah. Ia tahu maksudnya. Ia tersenyum, lalu menggenggam tangan istrinya. "Pelan-pelan, adalah caraku mencintaimu, Ras." Dan malam itu, mereka tidak memulai apa-apa. Tapi mereka sedang berjalan ke arah yang sama. Menuju kehangatan yang lebih dalam, cinta yang lebih besar. Bukan terburu-buru, tapi tumbuh bersama. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan seperti biasa. Laras bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan. Raka tetap menjadi pria tenang yang membantunya mencuci piring atau menyapu halaman kalau sempat. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Laras mulai merasa nyaman saat menatap mata suaminya. Ia mulai bisa menggenggam tangan Raka tanpa alasan. Bahkan ia kini terbiasa mengirim pesan singkat ke Raka saat suaminya di balai desa hanya untuk bilang, "Jangan lupa makan, Mas."
Hati yang dulu kaku, perlahan melunak. Rasa yang dulu asing, kini mulai akrab. Dan malam itu, Laras tahu ia sudah siap. Hujan kembali turun malam itu, pelan tapi deras. Angin menggelitik dedaunan dan membuat suara-suara kecil di luar rumah. Lampu ruang tengah diredupkan, hanya menyisakan cahaya hangat dari kamar mereka. Laras keluar dari kamar mandi dengan rambut basah yang digelung seadanya. Ia mengenakan daster panjang berwarna lembut. Wajahnya polos, tapi bersinar karena keyakinan baru yang tumbuh dalam dirinya. Raka sedang duduk di sisi ranjang, membaca pesan dari warga di ponselnya. Tapi saat melihat Laras masuk, ia langsung menyimpan ponsel dan tersenyum. Sudah selesai mandi, Laras mengangguk. Ia naik ke ranjang perlahan, duduk di samping suaminya, lalu menatap mata Raka tanpa ragu. Mas, kalau malam ini, aku ingin jadi milikmu sepenuhnya, boleh? Raka terdiam. Ia menatap Laras lama, memastikan bahwa perempuan di hadapannya benar-benar yakin. Dan dalam diam itu, Laras tersenyum pelan, manis, dan penuh ketulusan. Tanpa kata-kata, Raka mengulurkan tangannya. Laras merespons dengan mendekat, menyandarkan kepalanya di dada Raka. Nggak usah buru-buru, bisik Laras, nyaris seperti doa. Aku nggak akan, jawab Raka lirih, mengecup keningnya perlahan. Aku akan menunggu detik demi detik sampai kamu nyaman sepenuhnya. Dan malam itu menjadi saksi dua jiwa yang tak lagi terpisah oleh jarak atau ragu. Tidak ada api yang membakar. Tidak ada gairah berlebihan. Yang ada hanya sentuhan lembut, ciuman penuh sayang, dan pelukan yang mengukuhkan cinta yang telah lama disemai dengan kesabaran. Untuk pertama kalinya, Laras menyerahkan dirinya sepenuh hati. Bukan karena dituntut, tapi karena ia ingin. Ia memilih. Ia percaya. Beberapa saat kemudian, mereka berbaring berdampingan dalam keheningan yang tak canggung. Laras menyandarkan kepalanya di lengan Raka. Matanya masih basah oleh air mata yang bukan karena sakit, tapi karena syukur. Mas, gumamnya. Ya, terima kasih, karena nunggu aku. Raka mencium rambutnya. Aku akan selalu nunggu kamu, dalam segala hal. Laras menghela napas panjang. Aku ngerasa, ini bukan tentang malam pertama. Tapi tentang hidup baru yang benar-benar dimulai. Raka tersenyum. Malam ini, aku bukan cuma suamimu. Tapi sahabat yang akan jaga hatimu, dan rumah yang akan selalu kamu pulangin. Dan Laras tahu, malam itu bukan akhir dari keraguan, melainkan awal dari keyakinan. Ia tidak lagi takut. Tidak lagi bingung. Ia sudah milik Raka, dan Raka adalah rumahnya. Keesokan paginya, Laras bangun lebih dulu. Ia tidak ingin membangunkan Raka yang masih tertidur dengan napas tenang. Laras duduk di ujung ranjang, membuka jendela sedikit, membiarkan udara pagi masuk perlahan. Di luar sana, ayam berkokok, langit cerah, dan aroma tanah basah masih tersisa dari hujan semalam. Tapi di dalam dadanya, Laras tahu, cinta itu tidak perlu gegap gempita. Cinta itu tumbuh pelan-pelan, seperti matahari pagi yang naik perlahan, tapi pasti. Dan ia bahagia, karena kini cinta itu sudah benar-benar tumbuh di antara mereka. Bersambung.